Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya, teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan masih dalam kondisi dapat melakukan berbagai macam kegiatan aktivitasnya, terkhusus dalam perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait jenis parasit, yaitu Plasmodium species atau yang dikenal sebagai penyebab daripada penyakit malaria. Plasmodium itu merupakan genus Protozoa parasit. Nah, kemudian penyakitnya itu ya yang disebabkan oleh genus ini adalah si malaria ini. Jadi malaria itu adalah penyakitnya, kemudian penyebabnya adalah parasit Plasmodium sp. Parasit ini senantiasa mempunyai dua inang dalam siklus hidupnya. Untuk vektornya sendiri, ya, vektor yang digunakan oleh Plasmodium sp ini adalah misalnya nyamuk, hewan nyamuk, dan bisa juga menggunakan vertebra atau inang vertebra. Inilah kedua vektor yang sering digunakan oleh Plasmodium sp untuk menginfeksi manusia, misalnya jika masuk ke dalam tubuh manusia ya, sehingga terjadilah malaria. Sekurang-kurangnya itu terdapat 10 spesies daripada Plasmodium ini yang menjangkiti manusia, yang hingga akhirnya menyebabkan malaria. Spesies lain itu misalnya menjangkiti hewannya, misalnya termasuk burung, kemudian ada reptil atau hewan-hewan pengerat. Jadi ada memang spesies dari Plasmodium itu untuk menginfeksi manusia, ada pula yang spesies yang khusus untuk hewan-hewan seperti misalnya burung dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya terkait Plasmodium ini sih seperti apa sebenarnya, bagaimana siklus hidupnya, bagaimana morfologinya, kemudian gejala-gejalanya misalnya kita berbicara di Indonesia, di mana kita ini adalah negara tropis dari barat sampai timur, pasti otomatis jenis-jenis nyamuknya itu berbeda-beda, sehingga kemungkinan besar jenis daripada spesies Plasmodiumnya itu pun berbeda-beda, misalnya di Papua, kemudian di Maluku, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Jadi kita lebih melihat ke sana seperti apa. Baik, kemudian selanjutnya terdapat 4 spesies utama daripada Plasmodium yang merupakan keempat spesies ini yang paling umum menyebabkan terjadinya penyakit malaria jika dia berhost atau berinang di tubuh manusia misalnya. Yang pertama adalah di sini Plasmodium vivax, itu merupakan penyebab daripada malaria tertiana benigna atau dikenal dengan malaria vivax sesuai dengan nama Plasmodiumnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Plasmodium falciparum. Ini jenis daripada penyakit yang disebabkan Plasmodium ini sangat ganas, atau itu adalah malaria tertiana maligna. Selain pada itu juga dapat menyebabkan terjadinya cerebral malaria. Kemudian yang ketiga ada Plasmodium malariae. Ini penyebab daripada malaria quartana atau malaria malariae. Yang selanjutnya yang keempat ada Plasmodium oval. Ini penyebab malaria tertiana benigna atau malaria oval. Kemudian jenis ini itu sangat jarang sekali dijumpai, tapi ada, tapi bisa dihitung nggak terlalu banyak karena memang jarang dijumpai. Karena selain daripada itu, dia itu bertempat tinggal atau bercokol, memiliki habitat di Afrika dan di wilayah-wilayah Pasifik bagian barat. Makanya sangat jarang dijumpai, jarang banget untuk dijumpai. Inilah 4 spesies utama Plasmodium ya, yang sering melakukan infeksi pada host atau inang yang ditempatinya, misalnya manusia atau hewan.
Lanjut, untuk patogenesisnya sendiri, ya, untuk malaria atau terjadinya suatu penyakit malaria pada seseorang itu akan disebabkan secara tunggal oleh bentuk aseksual. Jadi aseksual adalah siklus hidupnya, ya. Siklus hidup dari Plasmodium itu di mana bentuk siklus hidupnya ada yang aseksual, ada yang seksual. Kemudian Plasmodium itu bersirkulasi di dalam darah. Jadi dia itu memiliki siklus atau perputaran itu di aliran darah yang mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Parasit ini atau Plasmodium ini itu menginvasi serta menghancurkan sel darah merah atau eritrosit. Kemudian dia itu misalnya menetap di organ-organ yang penting dan di jaringan-jaringan tubuh yang penting, misalnya di hati, usus, dan organ-organ yang lainnya yang tergolong penting. Selain daripada itu, Plasmodium ini dapat menghambat sirkulasi yang sifatnya mikro, yang kecil-kecil gitu, yang ukurannya, yang size-nya sangat kecil, ya. Menghambat sirkulasi atau peredaran darah yang sangat tipis atau yang kecil. Selain daripada itu, Plasmodium ini melepaskan toksin yang kemudian karena adanya pelepasan toksin dari malaria, maka tubuh secara otomatis itu akan melepaskan yang namanya sitokin yang merupakan sinyal untuk terjadinya inflamasi di dalam tubuh, ya. Jadi toksin ini akan diserang oleh barrier atau sistem pertahanan tubuh yang alamiah, ya, yang ada di dalam diri kita, sehingga akan menyebabkan inflamasi karena memang pada dasarnya sitokin itu bersifat pro pada inflamasi atau inflamatori. Kemudian jika ini telah terjadi, maka akan terjadilah rigor malaria yang klasik. Ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah patologi daripada malaria itu berhubungan dengan anemia atau kekurangan sel-sel darah merah. Kemudian terjadi pelepasan sitokin yang pro-inflamasi. Kemudian pada kasus Plasmodium falciparum itu terjadi organ multiple yang disebabkan oleh gangguan mikrosirkulasi, ya tadi, yang sirkulasi yang sifatnya mikro, yang kecil-kecil, karena dia dihambat, sumbat gitu, maka terjadi gangguan. Nah, ini pastinya akan memiliki efek pada tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah parasitemia Plasmodium falciparum adalah lebih parah karena dia itu dapat memparasitasi eritrosit berbagai usia. Jadi sel darah merah kita itu dijadikan parasit oleh si Plasmodium falciparum ini. Selanjutnya, melihat Plasmodium vivax dan Plasmodium oval itu hanya menginfeksi leukopsit dan eritrosit yang muda. Jadi dia ini masih memilih umur daripada eritrosit, yaitu umur yang muda. Sedangkan Plasmodium malariae itu menyerang eritrosit yang udah tua. Beda ya dengan Plasmodium falciparum, nggak pandang usia, eritrositnya itu pokoknya semuanya dihantam. Kemudian dia dijadikan parasit. Bahaya tuh seperti ini kan. Makanya kejadian angka kematian daripada orang-orang yang mengidap malaria itu tinggi, tergolong tinggi. Baik. Selanjutnya adalah siklus hidup daripada Plasmodium itu terdiri atau terbagi atas dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Nah, untuk siklus aseksualnya ini, ya, itu dimulai ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia dan memasukkan stadium infektif sporozoid yang terdapat pada liurnya ke dalam darah manusia. Jadi kenapa nyamuk betina? Kenapa bukan nyamuk jantan atau kenapa bukan dari keduanya? Jadi pada dasarnya nyamuk jantan itu hanya memakan atau mengambil nutrisi itu bukan daripada darah, tapi pada misalnya di sari-sari tumbuhan, sari-sari bunga. Kalau betina, nyamuk betina, itulah yang menghisap atau menggigit seorang manusia karena
darah itu kan mengandung nutrisi, mengandung protein, kaya akan zat-zat mineral, ya, yang mana itu penting untuk perkembangan telur-telur si nyamuk di dalam dirinya. Makanya si nyamuk betina yang menggigit bukan nyamuk jantan. Oke. Kemudian tadi ya disebutkan bahwa ketika menggigit maka dia akan memasukkan stadium infektis sporozoid yang terdapat di liurnya. Jadi pada dasarnya si nyamuk Anopheles ini sudah menjadi mediator sebagai tempat transmisi si Plasmodium, di mana Plasmodium itu berada di bagian kelenjar air liur nyamuk. Sehingga ketika nyamuk itu menggigit manusia yang kemudian akan mengeluarkan liurnya, nah disitulah sebenarnya si Plasmodium ini masuk juga ke dalam tubuh manusia. Jadi teman-teman kalau misalnya digigit nyamuk itu bentol, kemerah-merahan, itu kemudian gatal, nah itu karena akibat air liurnya si nyamuk ya. Itulah penyebab kenapa bisa bentol, kemudian kemerah dan juga gatal. Baik, lanjut. Melalui aliran darah sporozoid, melalui aliran darah ya, karena sudah masuk di aliran darah manusia, sporozoid itu dapat memasuki hati dan menginfeksi sel hati. Nah, di sini dia itu dapat bertahan hingga 16 hari ya, 5 hingga 16 hari. Di sana dia juga mengalami reproduksi yang sifatnya aseksual atau disebut sebagai proses skisogoni. Dalam artian memperbanyak diri, dalam hal ini dia itu akan menghasilkan kurang lebih 10.000 hingga 30.000 merozoid. Kemudian akan dikeluarkan dari sel hati dan selanjutnya menginfeksi eritrosit atau sel-sel darah merah. Sewaktu merozoid dilepaskan dari hepatosit ya, dari hati, dan kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah, dimulailah di sana proses koloni ya, atau memperbanyak dirinya di sana, atau melakukan reproduksi aseksual. Nah, merozoid Plasmodium vivax atau Plasmodium oval itu akan menginfeksi eritrosit tua. Ya, tadi sudah disebutkan ya di awal. Dan kemudian Plasmodium falciparum itu kan menginfeksi semua stadium eritrosit. Dia nggak pandang umur daripada eritrosit itu, baik yang muda, dewasa, tua, pokoknya semua akan diparasitasi. Hingga akhirnya dapat menginfeksi sampai kisaran 10 hingga 40% eritrosit. Bayangkan kalau maksimal ya 40% eritrosit diinfeksi. 60%-nya apa? Wajar lah, penyakit malaria itu sangat berbahaya. Selanjutnya, setelah pembentukan merozoid selesai, eritrosit akan pecah dan melepaskan merozoid ke dalam plasma, dan selanjutnya akan menyerang eritrosit lain dan memulai proses baru. Jadi si eritrosit tadi yang sehat-sehat aja gitu kan, yang artinya bukan musuh untuk imun kita, tiba-tiba menjadi musuh yang kemudian menginfeksi yang sejenisnya dan tanpa pandang bulu umurnya berapa, muda, tua ataupun dewasa. Seperti itu ya. Setiap siklus skisogoni eritrositik ini akan berlangsung selama 40 jam pada Plasmodium vivax, Plasmodium oval ya, maupun Plasmodium falciparum. Jadi selama 48 jam ya, atau sekitar 2 hari. Nah, beda dengan Plasmodium malariae, itu kisaran 72 jam ya untuk keberlangsungan siklus skisogoninya. Beberapa merozoid yang menginvasi eritrosit itu berdiferensiasi menjadi bentuk seksual parasit ya, yaitu gametosit ya, ini ya. Nanti kita bahas tadi aseksual, sekarang ke seksual, yaitu berupa gametosit yang kemudian berkembang. Perkembangan ini terjadi di malam hari. Oke. Gametosit itu akan tertelan bersama darah yang dihisap nyamuk yang menggigit penderita, kemudian dimulailah siklus sporogoni atau gametogonium pada nyamuk. Jadi ini terjadi di nyamuk, bukan di dalam tubuh manusia ya.
Kemudian selanjutnya adalah proses gametosit yang udah matang ya di dalam darah penderita yang terhisap oleh nyamuk akan mengalami proses pematangan di dalam usus nyamuk untuk menjadi gamet ya, atau gametogenesis. Bisa juga menjadi gamet jantan dan juga gamet betina atau yang disebut dengan makrogamet. Kalau di jantan tadi mikrogamet, di betina makrogamet. Dalam beberapa menit, mikrogamet atau gamet jantan itu akan membuahi makrogamet, terjadi fertilisasi ya, terjadi pembuahan, dan waktunya itu cukup singkat, yaitu hanya berlangsung 3 jam setelah nyamuk menghisap darah ya. Setelah itu akan terbentuk ookinet atau yang akan menjadi singkot. Selanjutnya, ookista itu akan pecah kemudian melepaskan sporozoid ke dalam sirkulasi darah nyamuk dan bergerak menuju kelenjar ludah nyamuk. Kemudian akan ditransmisi kepada manusia lainnya melalui tusukan gigitan nyamuk yang terinfeksi ini. Oke, baik ya teman-teman. Jadi ada nyamuk, misalnya nyamuk A menggigit manusia. Nah, plasmodium yang ditransmisikan ke dalam manusia, siklus hidup secara aseksual itu akan terjadi di hati, kemudian di sel-sel darah merah. Selain daripada itu, darah yang dihisap nyamuk tadi ya, itu akan yang terdapat plasmodium di dalam darah manusia atau yang mana orang ini sudah merupakan penderita malaria, itu dalam nyamuk akan terjadi siklus hidup seksual. Jadi bukan di dalam tubuh manusia. Jadi aseksual itu di dalam tubuh manusia, siklus hidup seksual itu dalam tubuh nyamuk. Nah, setelah terjadi pendewasaan, fertilisasi, kemudian pendewasaan, kemudian nyamuk ini menggigit orang lain lagi. Nah, disitulah menjadi transmisi penyakit baru lagi atau penyakit malaria yang baru lagi di orang yang berbeda. Kemudian perlu diketahui bahwa nyamuk Anopheles yang terinfeksi plasmodium ini, dia itu akan menjadi nyamuk yang bersifat infektif sepanjang hidupnya. Jadi sampai mati dia itu adalah nyamuk yang infektif untuk mentransmisikan plasmodium yang menyebabkan malaria. Ya, sekali kena si nyamuk ini, maka seumur hidupnya lah dia akan menjadi hewan infektif malaria. Paham ya teman-teman? Itulah kisaran terkait sekitar siklus hidup aseksual dan aseksual daripada plasmodium. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar ini. Nah, di sini mungkin lebih ringkas terkait siklus hidup aseksual dan seksual, yang mana di arrow biru itu adalah proses aseksual, siklus hidup aseksual, arrow orange ini adalah yang seksual. Teman-teman bisa melihat di nomor 9 ini adalah seksual ya, ini artinya di dalam nyamuk. Kemudian yang biru ini adalah siklus hidup di dalam manusia. Oke, baik, kita ulang aja ya biar lebih jelas lagi. Jadi yang pertama bisa dilihat di sini ya, nyamuk Anopheles ini nyamuknya ya. Si nyamuk Anopheles itu menggigit manusia, jadi dia ini udah infektif ya. Itu air liurnya yang mengandung sel-sel plasmodium dalam bentuk sporozoid dan sak antikoagulan yang merupakan anti pembekuan darah. Ini teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah kulit daripada manusia. Si nyamuk Anopheles menggigit, kemudian si sporozoidnya itu masuk mengalir menuju hati, kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid ya. Masuk, ini udah di aliran darah, kemudian membelah menjadi merozoid di tahap kedua. Kemudian teman-teman bisa melihat di tahap ketiga, merozoid itu akan mengalir ke aliran darah yang menyerang eritrosit, kemudian menjadi tropozoid, lalu melakukan sporulasi ya. Di sini ya teman-teman, tropozoid kemudian melakukan tropulasi, berkembang biak dia di dalam sel darah merah, dalam eritrosit. Ketika sudah begitu banyak, sudah begitu cukup, maka atau bisa dikatakan tropozoidnya matang, itu dia akan keluar dari eritrosit sehingga eritrosit akan mengalami lisis atau pecah
Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya di nomor 4 ini, karena troposit ini udah matang, maka eritrositnya akan pecah, terbuka gitu kan, atau terjadi lisis. Nah, pecahnya sel darah merah itu akan mengakibatkan tubuh manusia melakukan reaksi, terjadi reaksi otomatis ya, dengan menghasilkan gejala demam, misalnya inflamasi ya. Tadi kita melihat adanya induksi sitokin tubuh kita ya, rangsangan atau sinyal sitokin, sehingga terjadilah inflamasi. Nah, inflamasi ini kan dapat menyebabkan manusia menjadi demam. Baik, selanjutnya ketika troposit ini keluar ya, pecah atau lisis sel darah merahnya, itu akan mengalami sporulasi, dapat menjadi dua hal ya. Yang pertama adalah yang A, oke, merosoid itu kembali menyerang eritrosit lain kembali. Jadi dia mencari sasaran lain ya, eritrosit kembali, kemudian di sana akan menjadi troposit, kemudian perkembangan biak hingga dewasa, kemudian lisis lagi, dan begitu yang selanjutnya. Kemudian kemungkinan yang kedua ya, teman-teman bisa melihat di 5B, itu akan menjadi gametosit. Gametosit itu akan dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain ya. Di dinding usus nyamuk, gametosit itu selanjutnya akan berkembang menjadi mikrogamet ya untuk betina, atau makrogamet untuk jantan. Oke. Jadi si gametosit ini akan dihisap lagi oleh si nyamuk ya. Mikrogamet untuk jantan dan makrogamet untuk betina. Mohon maaf, mikro untuk betina dan makro untuk jantan ya. Oke. Kedua gamet itu kemudian akan mengalami fertilisasi menjadi zigot ya. Ini sudah di dalam tubuh nyamuk ya, karena kita melihat tadi batas daripada manusia ini ya. Nah, jadi siklus aseksual itu terjadi di manusia, sekarang kita terjadi melihat pada siklus seksualnya atau di nyamuk itu sendiri. Baik, kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi, kemudian menjadi zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi ookinet ya di nomor 8. Kemudian setelah menjadi ookinet, dia akan menjadi ookista dan akan menghasilkan lagi sporozoid ya. Ookista kemudian menghasilkan lagi sporozoid. Sporozoid yang matang akan dilepas ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia lagi, dan siklus inilah yang berulang secara terus-menerus ketika si nyamuk itu sudah menjadi infektif Plasmodium sp. Jadi ya teman-teman, perjelas lagi siklus daripada Plasmodium itu ada dua. Yang pertama di dalam tubuh manusia itu adalah siklus aseksual, kemudian di tubuh nyamuk itu yang disebut dengan siklus seksual. Paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya, ini adalah beberapa syarat yang dimana nyamuk itu dapat dikatakan sebagai vektor ya, atau wadah transmisi daripada si Plasmodium ini yang menyebabkan malaria. Yang pertama adalah si nyamuk itu memiliki kontak terhadap manusia yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kepadatan menggigit manusia atau menghisap darah itu begitu tinggi, beda dengan nyamuk-nyamuk yang lain. Kan nyamuk itu ada beberapa jenis juga ya, Anopheles itu ada beberapa jenis juga. Nah, seharusnya menjadi vektor malaria jenis nyamuk yang memiliki kontak yang begitu tinggi atau besar dengan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah spesiesnya itu selalu dominan jika dibandingkan dengan spesies lainnya. Dia itu selalu menonjol. Kemudian selanjutnya populasi spesies umumnya itu berumur cukup panjang. Ya, dia itu memiliki umur yang panjang dibandingkan dengan spesies nyamuk lainnya. Selain itu, syarat yang keempat adalah telah terkonfirmasi sebagai vektor. Misalnya di suatu wilayah ya. Misalnya di Papua itu adanya Anopheles. Spesies ini itu sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah vektor penyakit malaria. Ya, nanti kita lihat yang jenis-jenis nyamuknya yang mana di wilayah-wilayah tertentu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya.
Jadi untuk menjadi vektor ya tadi, nyamuk Anopheles betina itu harus dapat hidup sekurang-kurangnya 9 hingga 16 hari untuk mendukung perkembangan sporozoitnya. Hal ini terkait dengan siklus sporozoid dalam tubuh nyamuk ya, atau siklus seksualnya. Si plasmodium itu berlangsung 8 hingga 16 hari. Sporozoid yang efektif ini akan masuk ke dalam kelenjar ludah nyamuk untuk ditularkan ke dalam tubuh manusia. Kita lihat di Indonesia bagian timur, nyamuk ya, spesies nyamuk atau jenis nyamuk yang menjadi vektor malaria adalah Anopheles vagus. Kemudian di Sulawesi, di situ ada Anopheles flavirostris, ada Barbum rossus, kemudian ada Minimus, ada sinensis. Kemudian di Kalimantan ada Anopheles letiver, ada Teselatus. Kemudian di Sumatera, Nigerimus, ada Anopheles maculatus, Anopheles letiver, dan Anopheles umbrosus. Kemudian di Bali ada jenis Anopheles subpictus. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada Anopheles aconitus, ada Anopheles balabacensis, kemudian ada Anopheles maculanthus dan Anopheles sundaicus. Di Jawa Barat ada Anopheles sundaicus dan Anopheles aconitus serta Anopheles balabacensis. Ini adalah jenis-jenis nyamuk yang sudah terkonfirmasi sebagai vektor malaria di wilayah-wilayah tertentu ya, dari barat hingga timur di Indonesia ya. Oke, selanjutnya adalah ini merupakan gejala-gejala yang jika seorang itu terinfeksi malaria atau terinfeksi daripada sporozoid plasmodium. Dan pertama di sini dia itu akan merasakan demam ya, demam ini karena adanya peradangan ya, adanya inflamasi di dalam tubuh tadi. Kemudian merasa menggigil ya, menggigil karena demam gitu kan. Kadang kan kita melihat kondisi saat demam itu orang merasa kedinginan, makanya dia itu akan menggigil karena adanya demam. Selain itu kepalanya terasa sakit ya, terasa sakit. Kemudian terjadi nyeri-nyeri pada otot. Nyeri-nyeri pada otot ini karena misalnya tadi adanya penghambatan sirkulasi yang mikro oleh salah satu jenis plasmodium. Selanjutnya terjadi pegal-pegal, mengalami pegal-pegal di badannya, dan akhirnya bisa juga muntah atau terjadi diare yang hebat. Ini adalah gejala-gejala umum daripada orang yang terjangkit malaria. Baik. Nah, ini adalah pencegahannya. Berbagai jenis kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya infeksi malaria atau penyakit malaria. Yang pertama adalah menghindari atau mengurangi kontak gigitan nyamuk Anopheles. Misalnya teman-teman kalau tidur itu memakai pelindung ya, misalnya adalah kelambu ya, atau ada repelan, menggunakan obat nyamuk, apakah itu obat nyamuk bakar, nyamuk oles atau semprot dan sebagainya, terserah teman-teman. Itu pilihan daripada setiap orang. Kemudian selanjutnya adalah membunuh nyamuk dewasa dengan menggunakan insektisida. Kenapa nyamuk dewasa? Karena nyamuk dewasa inilah yang menyebabkan atau menjadi nyamuk yang infektif Plasmodium. Ini bisa dibasmi dengan menggunakan insektisida ya. Misalnya kita melihat di sini itu biasanya digunakan kegiatan atau proses fogging atau penyemprotan asap yang bergumpal gitu. Nah, itu kan ada insektisidanya. Atau membunuh jentik-jentik nyamuk ya, baik secara kimia maupun secara biologis. Biologis itu menggunakan ikan ya, atau tumbuhan atau jamur bakteri. Ini membunuh jentik nyamuk kan misalnya di kolam tuh, di bak kamar mandi. Nah, itu biasanya dikasihlah ikan biar dia makan jentik-jentik nyamuk itu. Ini menggunakan secara biologis ya. Atau secara kimiawi itu menggunakan larvisida. Selain itu, pencegahannya selanjutnya adalah mengurangi tempat perindukan atau source reduction. Selanjutnya adalah mengobati yang terjangkit malaria.
Kemudian menggunakan kemoprofilaksis bagi orang yang memasuki daerah endemis malaria, misalnya di Papua ya. Jadi orang itu harus menggunakan kemoprofilaksis karena di sana kasus malarianya tinggi. Oke, ini ya teman-teman, tadi menggunakan kelambu dalam proses pencegahannya saat tidur. Nggak apa-apa ribet ya, nggak apa-apa terlihat agak rempong gitu kan, yang penting aman. Apalagi orang-orang yang tinggal di wilayah kasus malaria yang tinggi, misalnya di Papua gitu kan, nggak apa-apa, silakan. Kan ini bisa dicopot lagi nantinya kalau menggunakan kelambu. Kemudian membunuh jentik nyamuk ya, misalnya tadi menggunakan larvisida atau menggunakan hewan-hewan yang sifatnya dalam hal biologi, menggunakan ikan gitu. Kemudian melakukan terapi pengobatan. Terapi pengobatannya itu misalnya menggunakan klorokinon ya. Baik. Ya, itulah teman-teman terkait materi Plasmodium penyebab penyakit malaria. Semoga materi video pembelajaran ini memberikan wawasan dan ilmu kepada teman-teman semuanya, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.